Jadi Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan bahu dan lengan atas. Jadi pertama-tama saya minta Bapak untuk berdiri membelakangi saya. Sebelum itu tolong Bapak buka bajunya terlebih dahulu. Setelah itu kita inspeksi bagian skapula dan otot-otot di sekitarnya. Kita perhatikan adanya sikatris, pembengkakan, deformitas, atrofi otot atau posisi yang abnormal. Setelah itu kita lihat adanya pembengkakan di sendi kapsul anterior atau tonjolan di bursa subakromial di bawah otot deltoid. Kita lihat juga apakah ada perubahan warna, perubahan kulit, atau bentuk tulang yang tidak biasa. Kita akan palpasi dimulai dari area permukaan tulang bahu. Dari belakang, kita ikuti tulang skapula yang menonjol. Terus kita ikuti sampai ketemu akromion. Nah, dengan jari telunjuk di atas akromion, tepat di belakang ujungnya, tekan ke arah medial dengan ibu jari untuk menemukan daerah yang sedikit lebih tinggi yang merupakan bagian distal dari klavikula di sendi akromion klavikula. Gerakan ibu jari ke medial dan turun sedikit menuju tulang yang menonjol yang disebut prosesus coracoid dari skapula. Kemudian dari depan dimulai dari medial sendi sternoclavikula, kemudian kita lakukan klavikula lateral dengan jari. Soalnya Pak, di sini saya akan memberikan instruksi kepada Bapak mengenai beberapa gerakan. Yang pertama itu gerakan fleksi. Jadi saya minta Bapak untuk angkat lengan ke depan lalu ke atas kepala ya Pak. Jadi diangkat lengannya ke depan Pak. Baik, kemudian angkat ke atas kepala ya Pak. Baik Pak. Terus Pak, untuk gerakan ekstensi saya mau Bapak angkat lengannya ke belakang. Baik Pak. Selanjutnya gerakan abduksi, angkat lengan ke samping lalu ke atas kepala ya Pak. Baik Pak. Selanjutnya Pak, gerakan rotasi internal, taruh satu tangan di belakang dan sentuh tulang skapula. Baik Pak, angkat mengarah belakang, kemudian sentuh tulang skapulanya ya Pak. Baik, terima kasih Pak. Baik Pak, selanjutnya ada tes crossover, yaitu aduksi lengan Bapak menyeberangi dada. Nah, hasilnya itu positif jika ada Bapak merasa nyeri di salah satunya. Tidak ada ya Pak. Selanjutnya itu tes Depth Scratch, yaitu saya nanti minta Bapak untuk menyentuh skapula yang berlawanan menggunakan dua gerakan dari atas dan dari belakang. Nah, jadi seperti ini dari atas dan dari belakang. Nah, ini normalnya jari pasien dapat menyentuh ujung jari lainnya. Jadi selanjutnya itu tes near impingement sign. Jadi nanti Bapak bisa angkat lengannya satu. Baik, kemudian saya akan memegang pergerakan skapula dengan satu tangan. Nah, setelah itu hasil positif itu bila dapatkan nyeri saat lengan diangkat membentuk sudut 70 sampai 120 derajat. Apakah Bapak merasa nyeri? Tidak, baik Pak. Jadi selanjutnya ada tes Hawkins impingement sign, yaitu fleksi bahu pasien 90 derajat dengan telapak tangan ke arah bawah. Kemudian putar lengan ke internal. Gerakan ini menekan tuberositas besar terhadap ligamen coracoacromial. Kemudian ada tes supraspinatus strength, yaitu elevasi lengan 90 derajat dan putar ke dalam dengan arah ibu jari menunjuk ke bawah. Kemudian untuk tes infraspinatus strength, nanti Bapak taruh lengannya di samping dan fleksikan 90 derajat dengan ibu jari menunjuk ke atas. Kemudian saya nanti akan berikan tekanan menekan saat Bapak menekan lengan bawah ke depan. Selanjutnya tes forearm supination. Sini saya fleksikan lengan bawah pasien 90 derajat di siku, intonasikan pergelangan tangan pasien. Kemudian kita berikan tanganan ketika pasien melakukan supinasi lengan ke bawah. Kemudian tes di arm drop sign. Bapak bisa diangkat tangannya dulu sejajar bahu. Kemudian kita turunkan secara perlahan. Jadi selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan siku dan lengan bawah. Untuk pertama itu saya akan melakukan inspeksi. Permisi Pak. Jadi saya nanti akan tahan lengan bawah Bapak dengan tangan yang berlawanan sehingga sendi siku fleksi sekitar 70 derajat. Kemudian kita identifikasi epicondylus lateral dan medial dan prosesus olecranon di tulang ulna. Kemudian kita inspeksi bentuk siku, termasuk
permukaan ekstensor dari ulna dan prosesus oleh kranon. Lihat apakah ada nodul atau bengkak. Kemudian kita palpasi lagi prosesus oleh kranon dan tekan di epicondylus untuk melihat nyeri. Kita rasakan apakah ada pergeseran di oleh kranon. Kemudian kita palpasi epicondylus lateralis, medialis, dan prosesus oleh kranon di tulang ulna normal membentuk segitiga sama kaki. Kemudian kita akan melakukan beberapa gerakan. Gerakan fleksi itu ditekuk sikunya. Setelah itu gerakan ekstensi, luruskan siku. Kemudian gerakan supinasi, putar telapak tangan sehingga permukaannya berada di bagian atas seperti memegang piring. Kemudian untuk gerakan pronasi, putar telapak tangan sehingga permukaannya berada di bawah. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pergelangan tangan dan tangan. Untuk inspeksinya, saya akan observasi posisi tangan saat bergerak dan lihat apakah pergerakannya itu mulus dan alami. Kemudian saat istirahat, jari-jari tangan itu harus fleksi, ringan dan selaras, hampir paralel. Kemudian kita inspeksi permukaan telapak tangan dan punggung dari pergelangan tangan dan lihat apakah ada bengkak di daerah sendi. Kemudian kita lihat apakah ada deformitas dari pergelangan tangan dan jari-jari tangan serta setiap angulasi dari deviasi ulnar atau radial. Kemudian kita observasi juga bentuk telapak tangan, terutama daerah tenar dan hipotenar. Dinilai apakah ada penebalan dari tendon flexor atau fleksi kontraktur di jari-jari. Untuk palpasi pada pergelangan tangan, kita palpasi bagian distal dari radius dan ulna di permukaan lateral dan medial. Kita palpasi setiap lekukan di sendi pergelangan tangan dengan ibu jari di dorsum dari pergelangan tangan dan jari lainnya itu di bawahnya. Kita nilai apakah ada bengkak atau nyeri. Kemudian kita palpasi tulang stiloid radial dan snout box anatomis, yaitu garis cekung di bagian distal dari proses stiloid yang dibentuk dari otot abduktor dan ekstensor dari ibu jari untuk menilai ada tidaknya kelainan di tulang scaphoid. Kemudian kita kompres sendi metakarpal dengan cara meremas telapak tangan dari kedua sisi di antara jari, ibu jari, dinilai apakah ada nyeri atau bengkak. Kemudian kita palpasi jari-jari dan ibu jari, palpasi bagian lateral dan medial dari setiap sendi di antara jari-jari tangan dan ibu jari, dan kita nilai apakah ada nyeri, pembesaran tulang, dan bengkak. Selanjutnya untuk gerakannya, gerakan fleksi, posisi telapak tangan itu menghadap ke bawah ya Pak. Nah, tunjuk jari-jari tangan juga ke bawah. Kemudian gerakan ekstensi itu sebaliknya, dengan posisi telapak tangan itu menghadap ke bawah, ke atas, kemudian tuh jari-jari tangan ke arah atas. Kemudian gerakan aduksi dengan posisi telapak tangan menghadap ke bawah, gerakan telapak tangan mendekati garis tengah. Kemudian gerakan abduksi dengan posisi telapak tangan menghadap ke bawah, gerakan telapak tangan menjauh garis tengah pergelangan tangan. Kemudian untuk gerakan dari jari tangan, yang pertama itu gerakan fleksi, kita kepalkan jari tangan dan taruh ibu jari di atas kepalan tangan. Kemudian ekstensi itu kita lebarkan jari-jari tangan. Kemudian gerakan abduksi, kita perlebar jari-jari tangan selebar-lebarnya. Kemudian gerakan adduksi itu kita dekatkan jari-jari tangan. Kemudian untuk rom dari ibu jari, gerakan fleksi, gerakan ibu jari melewati telapak tangan dan sentuh bagian bawah jari kelingking. Untuk gerakan ekstensi, gerakan ibu jari menjauh dari telapak tangan. Gerakan abduksi dan aduksi, angkat ibu jari kemudian gerakan mendekatkan telapak tangan, dan aduksi itu menjauh untuk abduksi. Gerakan oposisi itu gerakan ibu jari menyentuh tiap-tiap ujung jari yang lainnya. Kemudian untuk thumb movement itu genggam ibu jari lalu gerakkan ke arah deviasi ulnar. Kemudian thumb abduction dengan posisi telapak tangan menghadap ke atas, angkat ibu jari ke atas ketika kita menekannya ke arah bawah. Kemudian testinal sign, tekan ringan di jalur nervus medianus. Kemudian tes Phalan sign, nanti saya akan minta pasien untuk mempertemukan kedua punggung tangan, lalu tekan dan tahan selama kurang lebih 60 detik. Kemudian tes Framan sign itu nanti saya akan khusus untuk menilai ulnar nerve palsy. Nanti saya meminta pasien untuk menjepit kertas di antara kedua ibu jari. Normalnya pasien itu dapat mempertahankan kertasnya. Apabila ada kelainan, didapatkan fleksi sendi flexor pollicis longus akibat kompensasi otot untuk mempertahankan kertas.